sumpah janjinya untuk masa jabatan 2024-2029. Jadi acaranya berlangsung pada pukul 9 pagi tadi, di mana 35 anggota DPRD Takalar ini dikawal dan dibawa diiringi oleh keluarga dan orang-orang terdekat di orang-orang terdekat yang mengantarnya. Hadir pula pada pagi tadi Asisten 1 Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Rasid, kemudian hadir pimpinan Forkopimda, tentu penjabat Upaya Takalar yaitu Setiawan Aswad, dan juga hadir perwakilan-perwakilan partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelantikan tadi berjalan lancar, meski ada aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD oleh Aliansi Mahasiswa Takalar, tetapi relatif berjalan lancar dan bisa selesai sebelum pukul 12 siang tadi. Ya, baik. Rekan Makmur boleh disampaikan mungkin ini saat ini juga tayang di layar kaca Tribuners untuk diketahui siapa yang memimpin langsung pembacaan sumpah pelantikan anggota DPRD Takalar? Ya, jadi pada pelantikan tadi Ketua Pengadilan Negeri Takalar Tri Agus Purwanto memimpin langsung pengucapan sumpah janji jabatan anggota DPRD Takalar. Boleh disampaikan juga lebih detail terkait anggota DPRD yang telah dilantik hari ini dengan jumlah 35 orang, total dari berapa dapil, serta mungkin disampaikan juga partai politiknya dari mana saja? Jadi untuk Kabupaten Takalar ada 4 daerah pemilihan, dan untuk jumlah partai yang mendapatkan kursi di parlemen itu berjumlah 11 berjumlah 11 partai politik. Nah, dari 11 partai politik itu Partai Kebangkitan Bangsa meraih perolehan kursi terbanyak, sehingga Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh kursi ketua DPRD dan pimpinan sementara. Nah, pada saat setelah selesai pelantikan tadi ada serah terima pimpinan yang sebelumnya dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera oleh Darwi Sijaya. Saat Sijaya tadi diserahkan kepada Dahlan Iskan sebagai pimpinan. Ya, baik. Rekan Makmur boleh disampaikan juga mungkin tadi disampaikan di awal bahwa yang tentunya tokoh-tokoh yang hadir juga di momen hari ini ada salah satunya adalah penjabat bupati dari Kabupaten Takalar. Boleh disampaikan mungkin apa yang menjadi penyampaian atau juga harapan dari beliau? Jadi pejabat Bupati Takalar bacakan pidato dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di mana dalam pidato itu disampaikan fungsi, peran, dan posisi Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintahan daerah, dalam hal ini kepala daerah. Dalam pidato itu ditegaskan bahwasanya DPRD meskipun merupakan per, meskipun merupakan perwakilan partai politik atau dipilih melalui partai politik, tapi hendaknya dan harus diperhatikan betul bahwa tidak boleh dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya mementingkan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi, tetapi harus mementingkan kepentingan publik. Itu yang ditekankan dalam pidato di dalam negeri. Selain itu juga diuraikan dan dijelaskan tentang berbagai fungsi-fungsi yang ada di DPRD, baik fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Itu, Yorina. Iya, itu yang menjadi highlight dan tentunya untuk kepentingan publik itu yang harus diutamakan apalagi telah menjabat sebagai anggota atau juga berkedudukan di DPRD Kabupaten Takalar. Oke, lebih lanjut lagi mungkin rekan Makmur terkait 35 anggota dewan atau anggota DPRD yang telah terpilih hari ini, tentunya adakah mereka menyampaikan mungkin ucapan-ucapan syukur atau juga ucapan terima kasih dan juga sudah langsung diwawancarai oleh rekan Makmur? Ya, jadi ada beberapa anggota DPRD yang tadi sempat diwawancarai di Samsudi Seran dari PDIP mengatakan bahwa ia berterima kasih kepada seluruh pendukung
seluruh simpatisan yang telah berjuang bersama dengannya sehingga hari ini bisa dilantik sebagai anggota DPRD. Kemudian Hairil Anwar dari Partai Gelora mengatakan bahwa ada masih banyak beberapa masalah dan persoalan di Takalar yang menjadi fokusnya sebagai anggota DPRD periode ini, di mana yang disebutkan tadi terkait soal pendidikan, soal kesehatan, soal struktur, yang dimana itu menjadi prioritasnya sebagai anggota DPRD untuk memperjuangkannya dalam proses legislasi. Adapun anggota DPRD termuda yaitu Iksan mengatakan bahwa pemuda harus menjadi atau harus menjadi orang yang terdepan dalam mewujudkan perubahan di masyarakat. Dia mengatakan bahwa dia terdorong karena merasa selama ini sebagai seorang aktivis perubahan yang mampu dihasilkan itu tidak signifikan jika tidak bisa berada dalam posisi sebagai pemegang jabatan, sehingga itu yang mendorongnya kemudian untuk maju sebagai anggota DPRD. Itu. Tentunya sudah ada beberapa juga statement yang disampaikan langsung oleh anggota DPRD terpilih di hari ini. Lantas mungkin untuk kegiatan atau agenda selanjutnya dari para anggota DPRD terpilih akan dimulai di hari apa? Adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, apa Fernand? Bisa diulang? Ya, baik. Terkait agenda lanjutan setelah pelantikan, apakah mungkin sudah akan diadakan lagi rapat atau akan diadakan rapat perdana oleh para anggota DPRD yang terpilih hari ini? Ya, jadi anggota DPRD yang terpilih hari ini itu akan melaksanakan pelatihan dulu di Jakarta, akan dipanggil untuk melaksanakan pelatihan selama selama kurang lebih 1 bulan lebih. Tapi terkait saat ini apa yang sedang berlangsung di DPRD itu ada pembahasan APBD perubahan tahun 2024. Jadi mungkin tugas pertama dari anggota DPRD terpilih adalah pembahasan APBD perubahan tahun 2024 sekaligus juga pembahasan APBD pokok tahun 2020. Ya, baik. Terima kasih rekan Makmur atas informasinya dari Kabupaten Takalar. Kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Takalar. Selamat kembali beraktivitas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di hari ini, juga pernyataan dari sejumlah anggota DPRD Takalar terpilih. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Israwati dan Ranu, SPD, Partai Gerakan Indonesia Raya. Muhammad Darwis Dembantang, Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam memenuhi kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional
demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan penandatanganan. Ahmad Afandi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mulyasti Lintaugi, Partai Gelombang Rakyat. Muhammad Darwis Sijaya, Partai Keadilan Sejahtera. M. Fadel Ahmad, Partai Nasional Demokrat. Golongan karya. Israwati dan Ranu, SPD, Partai Gerakan Indonesia Raya. Muhammad Darwis Dembantang, Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlukan bagaimana sebagai landasan untuk berpikir dan kemudian mengambil tindakan. Jadi hari ini saya telah diambil sumpah, dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Takalar untuk periode 2024-2029 untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Takalar pada khususnya. Terima kasih. Ya, apakah ada program atau hal yang akan diprioritaskan untuk diperjuangkan periode ke depan ini? Untuk berbicara program kan nanti kita akan rapat, kita akan diskusikan, kemudian kita bawa ke rapat di DPR untuk mengedepankan kepentingan masyarakat banyak, utamanya skala prioritas, yang mana kita anggap lebih prioritas untuk kita laksanakan. Jadi kita tetap berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu skala prioritas yang mana dianggap perlu dan dianggap penting untuk dilaksanakan dari awal. Terima kasih. Ya, pesan kepada anak-anak muda, mewakili anak muda sebagai anggota DPRD Takalar, bagaimana? Pesan kepada anak muda, teman-teman sesama anak muda, bahwa anak muda sekarang bisa mengambil peran. Jangan kita berbicara tentang kemaslahatan masyarakat banyak, lalu kita bangunnya kesiangan. Bangunlah tepatnya subuh, cepat bangun supaya kita dapat menjemput perubahan yang lebih baik, menjemput bagaimana kesejahteraan masyarakat kita untuk mengambil tindakan yang lebih nyata, bukan hanya dalam bentuk diskusi semata, tapi dalam bentuk tindakan yang kemudian berefek langsung terhadap masyarakat banyak. Mana pesan dan kesan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Takalar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini telah diadakan pelantikan anggota DPRD 35. Kita berharap mudah-mudahan yang pertama kita bisa memfungsikan fungsi kita sebagai legislasi, soal pembahasan, kemudian menyerap aspirasi masyarakat, khususnya konstituen kita masing-masing, bahwa ini fungsikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Ya, apakah ada program atau apa yang akan dilakukan selama periode Bapak yang ini? Apakah ada program atau prioritas yang akan diperjuangkan? Iya, bahwa setelah kita terjun di masyarakat pada saat kampanye, ada banyak aspirasi dari masyarakat yang ingin kita perjuangkan, khususnya infrastruktur jalan, kemudian pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ini menjadi hal yang sangat urgent untuk kita perjuangkan demi kemaslahatan dan kesehatan masyarakat. Amin. Baru saja kita melakukan pelantikan, prosesi pelantikan atau pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Takalar
Harapan saya semoga ke depan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang ada bisa terbentuk dengan baik agar bisa menghidupkan atau bisa membuat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Takalar. Setelah dilantik menjadi anggota DPRD Takalar terpilih. Ya, jadi pertama-tama saya mau sampaikan kepada para pendukung rasa terima kasih saya kepada mereka yang dimana mereka telah berjuang dengan gigih, dan alhamdulillah hari ini terbukti bahwa kami sudah memasuki pelantikan. Yang kedua, saya mau sampaikan juga kepada rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan amanah kepada kami, di mana amanah ini harus kami pertanggungjawabkan baik di depan orang-orang yang ada di muka bumi ini dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kami kesehatan, melimpahkan rahmat-Nya, memudahkan segala urusan dan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Kakak ini atas nama siapa dan mewakili daerah pemilihan apa di Kabupaten Takalar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati SPD Ranu. Saya dari Partai Gerindra, dari Dapil 3 Kabupaten Takalar, wilayah Kecamatan Sanrobone, Mapakasunggu, Tanah Keke dengan Galesung Selatan. Ya, pesan dan kesan setelah dilantik dan setelah melalui proses panjang selama pemilihan menjadi anggota DPRD. Jadi mungkin teman-teman tahu, saya awalnya dari pemilihan kepala desa sampai hari ini perjuangan kami luar biasa, mulai dari halangan-halangan kecil di internal kami, mulai dari goncangan-goncangan di partai kami. Alhamdulillah kami sampai di detik ini Gerindra mencapai 4 kursi di Dapil Kabupaten Takalar. Jadi kami 4 kursi dari Partai Gerindra. Ya, apakah ada program atau hal yang prioritas diperjuangkan 5 tahun ke depan sebagai anggota DPRD? Oh ya, kebetulan saya juga adalah sebagai Ketua KMP Kabupaten Takalar. Tentunya saya ingin memperjuangkan bagaimana program-program pemuda ke depannya, dan saya fokusnya dengan pelaku UMKM. Kebetulan saya juga adalah Ketua UMKM Kabupaten Takalar. Jadi saya ketika saya di DPR, saya menginginkan di Takalar itu ada punya toko khas oleh-oleh Kabupaten Takalar, yang dimana di dalamnya seluruh hasil UMKM yang ada di Kabupaten Takalar kita pasarkan. Jadi tidak boleh lagi orang Takalar keluar membeli produk, tapi produknya kita sendiri yang dibeli di Takalar. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 26 Agustus 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.